kita di Kementerian Agama Kabupaten Siak juga mendorong untuk terjadinya digitalisasi dari seluruh aspek. Artinya kita dalam rangka memberikan layanan terhadap masyarakat, kita juga harus memahami kondisi masyarakat kita, sehingga apa yang kita sampaikan menjadi mereka paham, mereka mengerti dengan apa yang kita tujukan, gitu kan. Artinya menengok dari perkembangan tadi, ya betul. Ada hanya satu yang Ibu sampaikan, tapi insya Allah satu ini sudah mewakili semua. Inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kembali bersama saya Sadriadi dalam program podcast Man Insan Cendekia Siak. Dalam hal ini kita kedatangan tamu yang istimewa dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Bapak Harman SAG MH sebagai PLT Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya, tentu dalam momen Idul Adha ini ya kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir dan tentu kami ucapkan selamat datang di Man Insan Cendekia Siak. Ada beberapa yang ingin kami tanyakan nih Pak di podcast ini yang kita harus ketahui dulu juga ya. Pak Harman ini ya telah menempuh pendidikan S1 di STAIN Bukit Tinggi Pak ya. Kemudian S2 jurusan apa Pak ya? Hukum keluarga. Hukum keluarga di Winsuska Riau. Jadi kira-kira sudah berapa lama sih Pak ya mengabdi di Kementerian Agama? Mungkin boleh cerita dulu awal karir, kemudian ya sampailah saat ini di mana Pak? Terima kasih, alhamdulillah. Memang kalau untuk mengabdi di kantor Kementerian Agama secara struktural istilahnya kan. Tapi kalau secara non struktural sebenarnya sudah lama. Tapi secara strukturalnya baru lebih kurang 18 tahun. Dimulai Januari 2008 sampai sekarang. Dan memang perjalanan tugas yang memang sudah berkeliling untuk seluruh daerah di Kabupaten Siak. Pada awal bertugas kita berada di Kecamatan Kotogasip lebih kurang selama 6 tahun. Sebagai apa tuh Pak situ? Di sana berawal dari penghulu, kemudian menjadi kepelakua. Kepelakua di sana lebih kurang hampir tidak lama, lebih kurang 1 tahun lebih kurang. Kemudian pindah ke Sungai Mandau sebagai kepelakua. Di sana juga tidak lama, lebih kurang 3 bulan. Kemudian pimpinan memindahkan lagi ke Sungai Apit. Di sana lebih kurang juga 3 tahun. Kemudian pindah lagi ke Kandis. Lebih kurang 3 tahun juga. Kemudian dipindahkan lagi ke Bunga Raya. Lebih kurang di sana 10 bulan. Dan setelah itu ditarik ke kantor Kementerian Agama sebagai Kasibimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Siak. Jadi memang bertugas atau mengabdi Kementerian Agama secara struktural lebih kurang 18 tahun lah baru sampai sekarang ya. Sekarang insyaallah mudah-mudahan. Iya. Tentu banyak hal yang kita ketahui di Kementerian Agama nih Pak ya. Jadi kira-kira program prioritas Kementerian Agama Kabupaten Siak dalam merealisasikan program Kementerian Agama RI itu apa saja Pak kira-kira Pak? Sebenarnya ya di saat kita berada di Kementerian Agama Kabupaten Siak, kita harus sinkron dengan program Kementerian Agama secara pusat. Artinya kita bagaimana program Kementerian Agama secara pusat itu bisa kita laksanakan juga di kabupaten. Tetapi tentu juga kita harus mencoba mengambil prioritas-prioritas mana yang kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi daerah kita atau kondisi mana yang menjadi prioritas dari Kementerian Agama. Setidaknya kalau kita tengok dari hasil Rakernas tahun 2024, setidaknya ada 7 program Kementerian Agama. Dan memang ke-7 program itu inti-inti persoalan sebenarnya kepada digitalisasi, modernisasi, dan sebagainya. Kalau kita coba urut, pertama adalah modernisasi beragama. Dan ini memang menjadi program prioritas dari Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai ke daerah. Sehingga memang setiap pegawai Kementerian Agama harus memahami modernisasi beragama itu apa. Tujuan dari modernisasi beragama kalau kita tengok dari jumlah, dari ketentuan-ketentuannya ada,
sebenarnya bagaimana menciptakan kondisi kehidupan beragama dan keberagaman masyarakat itu semakin baik dan semakin baik, sehingga memotivasi kepada seluruh umat beragama untuk menjalankan syariat agama mereka masing-masing secara baik. Jika ini terwujud, sebenarnya inilah mungkin dikatakan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang nyaman, tentramnya, betul. Tapi memang tantangan tentang ke depan tentang moderasi beragama bukanlah suatu tantangan yang gampang. Ada memang butuh tantangan dan ekstra bagi kita dalam rangka memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat. Karena masyarakat kita kadang-kadang dengan mudah berisi beragama masih beranggapan moderasi itu adalah toleransi. Nah, sebenarnya moderasi beragama itu tidak hanya toleransi, itulah bahagian dari moderasi beragama. Tetapi kita tengok dengan adanya program moderasi beragama yang selama ini digadang-gadang oleh Kementerian Agama, maka memang kita tengok kehidupan keberagaman kita itu secara umum dan secara nasional kita lihat kehidupan beragama antara satu agama dan agama lain sudah mulai baik dan baik, dan kan tidak ada gesekan-gesekan yang berarti yang kita tengok. Kalaupun ada gesekan-gesekan itulah yang menjadi tugas tanggung jawab kita dalam mereka menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Karena sesungguhnya menyelesaikan gesekan itu tidak serta-merta hari ini kita ungkapkan hari ini selesai, tapi dia butuh proses kan, proses panjang kan gitu kan. Di samping itu juga program Kementerian Agama itu adalah dalam rangka kembangkan politik kebangsaan. Dan ini kita tengokkan kenapa ini muncul, menengok dari gejala-gejala perpolitikan yang datang sekali 5 tahun. Kalau kita tengok berapa tahun yang lalu gesekan politiknya kan sangat-sangat kental kan. Tapi kalau kita tengok pada tahun 2024 gesekan politik itu kita masyarakat sudah semakin dewasa kan. Mungkin dewasa menghadapi itu dan semakin dewasa dalam memahami arti sebuah politik. Sehingga perbedaan itu dianggap hal yang biasa. Kalau dulu kan perbedaan ini ya seolah-olah kita perang agama, kalau politik kita perang agama. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah semakin dewasa. Dan ini pertanda memang pemahaman, pemikiran kebangsaan kita dengan bahagian dari tugas-tugas Kementerian Agama adalah suatu tugas yang cukup berhasil kan dalam rangka memberikan pemahaman perpolitikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga program Kementerian Agama adalah digitalisasi. Nah, kita di Kementerian Agama Kabupaten Siak juga mendorong untuk terjadinya digitalisasi dari seluruh aspek. Seluruh aspek. Alhamdulillah hari ini ini kan memang Man IJ ini satu sisi memang adalah suatu berkah. Kenapa yang satu berkah? Tujuan kami yang ke sini adalah dalam rangka mensinkronisasi data secara digital kan itu kan. Tetapi ternyata pada saat yang bersamaan Man IJ minta juga semacam pemikiran dalam podcast hari ini kan. Jadi menjadi rahmat bagi kami kan gitu kan. Alhamdulillah. Bahkan hari ini juga inilah hari pertama kami ke Man IJ dan langsung disodor begini kan, diserang begini. Ini jadi tantangan tersendiri kalau jadi tantangan sendiri. Iya, betul. Tapi intinya ke depan bagi kita adalah digitalisasi ini adalah menjadi suatu keharusan yang memang harus kita jawab. Karena kalau kita tidak perbaiki digitalisasi kita dari segala aspek tadi, baik data dan segala-segalanya itu, kita akan ketinggalan nanti kan. Apalagi hari ini kan orang sudah bicara tidak lagi dengan bukti-bukti yang stable begini kan. Hanya dan kecil ini bukti kan begitu. Iya. Artinya digitalisasi. Jadi memang digitalisasi adalah sebuah kebutuhan hari ini. Tidak lagi. Kalau menurut kami ini bukan lagi sebuah kewajiban, tapi memang udah kebutuhan lagi. Sudah butuh. Kebutuhan, tidak lagi semacam kewajiban. Kalau kewajiban masih ada keterpaksaan. Tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Karena kalau kita tidak ikuti ini banyak hal memang kita ketinggal dari segala hal. Bahkan kalau kita tengok dari lembaga-lembaga lain, mereka digitalisasi mereka sudah mulai semakin baik kan. Jadi inilah apalagi juga seperti kita di Kabupaten Siak, pemerintah Siak, digitalisasi juga sudah menjadi suatu keharusan bagi mereka kan begitu kan. Bahkan muncul banyak istilah-istilahnya, memang Bapak agak lupa istilah-istilah mereka kan. Tapi intinya mereka untuk dalam rangka digitalisasi inilah sebuah keharusan. Jadi kita kalau kami tengok, karena Bapak selama ini kan masih berkiprah tentang hubungan
bidang kepenguluan atau bidang KUA, digitalisasi tentang pernikahan sudah oke sekarang. Kan pendaftaran, pernikahan, pemeriksaan dan sebagainya kita udah digitalisasi. Kan. Cuma nikahan aja yang belum digital gitu kan. Nikah kok ketemu Pak. Iya. Wajib di lokasi. Wajib di lokasi. Kalau udah digital bulan, tak mungkin digital bulan. Tapi karena memang ketentuan pernikahan tidak boleh digital, kan? harus face to face lah, dia berhadapan langsung dengan mereka. Pernikahan belum bisa kita laksanakan secara digital, tapi secara prosesnya itu harus digitalisasi, gitu kan. Mungkin hal yang lain dalam memberikan layanan-layanan keagamaan ini artinya adalah seluruh stakeholder dalam memberikan pemahaman atau layanan keagamaan ini adalah suatu layanan yang memang bisa terjangkau, yang bisa dipahami oleh masyarakat. Jangan kita istilahnya bicara terlalu tinggi, ternyata masa kita belum memahami itu kan. Artinya kita dalam memberikan layanan terhadap masyarakat, kita juga harus memahami kondisi masyarakat kita, sehingga apa yang kita sampaikan menjadi mereka paham, mereka mengerti dengan apa yang kita tujukan, gitu kan. Kalau layanan ini sudah dipahami oleh masyarakat, ini barulah kita bertingkat nanti, barulah kepada hal-hal yang lebih tinggi dan mungkin lebih lebih komprehensif lagi bisa kita sampaikan terhadap masyarakat. Tapi intinya kita akan tetap profesional dalam mereka menyampaikan tugas-tugas kita sebagai abdi negara yang berhubungan dengan ASN Kementerian Agama. Artinya kita Kementerian Agama harus profesional di dalam menyampaikan sesuatu, sehingga dengan profesional yang kita sampaikan, dengan aturan-aturan yang kita sampaikan, mereka mengerti dan paham dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita. Dan ini memang dituntut kepada seluruh jajaran Kementerian Agama. Mereka harus bisa memperbaiki diri juga kan, memperbaiki diri dan menambah wawasan mereka, sehingga dengan wawasan yang diberikan, penambahan wawasan-wawasan itu, maka kita yakin ke depan Kementerian Agama akan semakin baik lagi dalam mereka memberikan layanan-layanan terhadap masyarakat. Apalagi kita juga menengok di saat salah satu tugas penyuluh memberikan layanan terhadap masyarakat, maka dikasihlah reward terhadap mereka dengan adanya penyuluh award. Kalau kita hari ini 2024 ya. Alhamdulillah kita di Siak 4 yang kita utus sebagai duta kita ada Kabupaten Siak, 3 masuk dalam nominasi untuk ikut secara nasional. Tingkat nasional. Mudah-mudahan harapan kita ini melalui Man IC juga. Amin. Informasi kita sampaikan di sini, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang mewakili kita Kabupaten Siak dalam mereka memberikan pelayanan agama tadi, mudah-mudahan bisa lebih banyak berbicara di tingkat nasional. Itu yang menjadi harapan. Amin. Insyaallah. Kemudian juga layanan pendidikan secara inovatif dan transformatif kan. Jadi pendidikan yang inovatif ini berarti kita harus mampu memberikan sebuah pendidikan yang kreatif, yang bisa berkreasi di tengah-tengah masyarakat ya. Sama dengan dulu kita kan, kalau dulu zaman bapak dulu, kalau nak belajar dipegang dulu rotannya itu, begitu ya. Tapi sekarang mungkin itu lagi. Enggak zamannya lagi. Enggak zamannya kita lagi pakai rotan gitu kan. Betul. Di sini dikatakan mereka inovatif. Sehingga para pendidik, para peserta didik dengan inovatif yang kita berikan, mereka termotivasi untuk mereka bisa belajar lebih baik. Mungkin ini juga kalau kita tengok dari dari kurikulum Merdeka kan. Ini sebenarnya kalau kita pahami kan bagaimana siswa itu bisa berkreatif, kreatif dan inovatif di dalam menerima pembelajaran mereka. Apalagi kita juga tengok seperti di Man Insan Cendekia, ini kan juga disiapkan sebenarnya peserta didik yang siap untuk kalau dalam bahasanya siap bersaing bersaing dengan dunia kerja dan dunia luar kan betul. Betul sekali. Tapi kalau umpamanya Man IC tidak inovatif, tidak kreatif dalam mereka pengembangan ini, tentu kita khawatir juga kan tidak ada perbedaan antara Man IC dengan man-man yang lain kan betul kan. Jadi kita harapkan memang dengan inovatif dan kreatif yang mempersiapkan peserta didik untuk bisa bersaing di tingkat nasional ataupun di dunia kerja, itu kan menjadi sebuah kreativitas sebagai motivasi, dan tentu guru-guru yang ada di sini tentu mereka akan lebih giat lagi dalam mencari sebuah solusi-solusi
sehingga siswa kita bisa menjadi kreatif dalam menempuh pendidikan yang ada di sini. Dan alhamdulillah kita juga dengar kan ternyata memang MAN IC dengan beberapa angkatan ini diterima pada perguruan tinggi yang favorit kan, nasional. Jadi ini ke depan ini menjadi harapan kita nih, menjadi motivasi kreatif yang dilaksanakan oleh MAN IC ini. Siswa sekolah-sekolah yang lain, baik madrasah aliyah ataupun mungkin termasuk mungkin sebenarnya sanawiyah dan mungkin min juga mereka harus bisa bersaing seperti ini. Karena ke depan kan apalagi ke depan dengan digitalisasi yang digalakkan ini kan siswa mungkin kan lebih jarang berjumpa dengan gurunya kan begitu kan. Mereka lebih banyak berjumpa dengan laptopnya kan begitu kan. Tetapi bagaimana kita dengan kondisi mempersiapkan siswa-siswa yang tidak melupakan tentang akhlak dan moral mereka kan begitu kan. Itu yang menjadi sebuah. Kemudian selanjutnya kalau sumber ASN mungkin tidak perlulah kita sampaikan di sini kan. Tapi intinya ASN Kementerian Agama harus siap dengan perkembangan zaman. Jangan mereka melek dengan teknologi kan. Dengan gaptek bahasanya ya. Teknologi. Iya betul. Nanti dikasih laptop ini kerjakan, apa nak dikerjakan? Kita tidak ingin seperti itu. Artinya kita memang mereka harus melek bahasanya ya. Harus melek dengan teknologi. Harus mereka lebih kreatif lagi dengan teknologi itu. Walaupun kalau kita tengok sebahagian kita kan, kalau persoalan HP kita dengan anak-anak kita kan kalah nih. Mereka lebih kreatif kan, lebih canggih mereka. Tapi kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua juga kita, walaupun mereka lebih canggih, kita harusnya lebih canggih daripada mereka kan. Betul. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu kan, tapi kita harus lebih canggih. Kita menghadapi ini. Ini mungkin ASN kita ke depan harus seperti ini, tidak boleh gagap teknologi kan. Kalau tidak nanti akan turun. Akan turun, bisa jadi diberhentikan sebagai ASN kan. Karena tantangan ke depan lebih besar kan. Kemudian ini lagi dalam rangka mengoptimalkan dana umat untuk pengentasan kemiskinan. Ini Kementerian Agama juga termasuk kita di SIA memotivasi kepada penyuluh penghulu dalam rangka memanfaatkan dana umat ini untuk pengentasan kemiskinan, untuk pemberdayaan ekonomi umat, kemudian juga dalam rangka penurunan angka stunting, dan dalam rangka juga melestarikan lingkungan. Jadi harapan kita juga nih MAN IC salah satu mungkin dalam rangka melestarikan lingkungan. Ini kan lingkungan MAN IC masih luas nih. Bagaimana kira-kira pengelola MAN IC ini bisa memanfaatkan kawasan lahan-lahan yang ada untuk melestarikan lingkungan, baik menanam pohon-pohon buah atau pohon-pohon yang lebih bermanfaat nanti kan. Ini menjadi sebuah harapan kita juga. Dan ini juga sebenarnya kan kalau ini kita terapkan, ini juga memberikan pendidikan kepada para anak-anak kita kan. Sehingga begini ya. Jadi memanfaatkan lahan-lahan tidur lah bahasanya lah. Jadi kalau ada lahan tidur mereka di kampung, di rumah mereka nanti mereka bisa. Mungkin itulah semacam program-program Kementerian Agama yang selaras dengan program dari Kementerian Agama Kabupaten Siak. Ia tidak boleh menyimpang nih, harus sama aja, harus sama, harus tegak lurus, harus komando dia, harus tegak lurus dia aja. Ya. Tapi selain program dari Kementerian Agama, karena kita berada di Kabupaten Siak, mungkin adakah dukungan program-program untuk program-program yang digalakkan di pemerintah daerah Kabupaten Siak dari Kementerian Agama ya? Jadi gini, antara kita dengan pemerintah dengan Kementerian Agama adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Kenapa Pak katakan demikian? Satu sisi kita punya program, mereka punya duit ya betul kan? Kita harus akui Kementerian Agama kalau untuk duit sangat terbatas. Jadi memang ada beberapa program yang memang kita sinkronisasi dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pertama, kalau kita kembali kepada program Kementerian Agama, salah satunya penurunan angka stunting tadi, kita Kementerian Agama juga berperan dalam rangka menurunkan angka stunting. Kalau selama ini kita dianggap adalah menurunkan angka stunting di di Muara, bukan di Muara, di awalnya istilahnya kan. Maka dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, kita mengoptimalkan tugas dan fungsi dari kepala KUA dan juga penghulu dan penyuluh dalam mereka menurunkan angka stunting.
Sehingga lahirlah slogan yang sebenarnya penyuluh itu penyuluh itu berprestasi Mas Bro. Penyuluh itu Berprestasi. berprestasi Mas Bro. Artinya Itu, penyuluh itu peduli terhadap risiko stunting dan ASI eksklusif. Dan masjid itu bebas rokok kan jaga. Oh Mas Bro tuh masjid Masjid bebas rokok. Bebas rokok. Jadi ini memang kalau kita tengok dari angka stunting, kalau di Kabupaten Siak pada awalnya adalah lebih kurang 22%, sekarang sudah turun menjadi 10%. Ini berkat kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agama yang melalui kawan-kawan kita penyuluh, kawan-kawan kita kuat dan sebagainya. Kemudian juga dalam rangka melakukan pembinaan Kampung Sakinah. Kampung Sakinah ini adalah programnya pemerintah daerah. Sebenarnya ini program kita sebenarnya kan. Cuma karena pemerintah daerah punya dana tadi gitu, mereka punya program, maka kita lah yang melakukan pembinaan terhadap kampung-kampung Sakinah yang ada di Kabupaten Siak. Yang hari ini sudah tahun yang ke-14 Bapak kalau salah, ini adalah tahun terakhir dalam rangka pembinaan terhadap kampung-kampung Sakinah. Artinya seluruh kampung kelurahan yang ada di Kabupaten Siak sudah melakukan kampung Sakinah semua. Artinya sudah Sakinah semua nanti bahasa. Sudah dibina ya. Sudah dibina semua. Cuma sekarang hasil dari pembinaan kampus Sakinah kan tidak serta-merta juga hari ini kan. Betul kan. Artinya mungkin seperti pembinaan kemasjidan, bagaimana memotivasi masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid. Ini akan kita tengok berapa persentasenya di saat belum dibina dengan sesudah dibina kan begitu kan. Termasuk juga dalam mereka menciptakan anak-anak yang hafiz Al-Quran. Kan ini memang sudah menjadi program bersama sebenarnya. Jadi hafiz Al-Quran ini tidak saja hari ini di sekolah-sekolah, tidak hanya di pondok-pondok pesantren, tapi dimulai dari masjid-masjid yang dalam binaan Kampung Sakinah juga ini dilakukan. Jadi itulah berapa kolaborasi kita dengan pemerintah daerah di dalam rangka kerjasama program tadi dengan pemerintah daerah. Artinya kita dengan pemerintah daerah bersama di dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk musabakah ke MTQ kan. Termasuk juga. Kita bersama juga dalam rangka melaksanakan MTQ. Artinya pemerintah daerah dengan Kementerian Agama adalah satu kesatuan pada beberapa program tadi itu. Dan mereka tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Itu mungkin antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah di dalam rangka kolaborasi dalam melaksanakan program. Bersinergi dalam program. Baik Pak, kalau kita di MAN IC Siak ini kan karena sudah berdiri sejak 2015 sampai saat ini ya, kurang lebih mungkin dah 9 tahun ya. Maka banyaklah kiprah kita, mungkin dari segi prestasi atau dari lulusan yang mungkin Bapak ketahui sebagainya. Kira-kira apa pesan ataupun harapan Bapak ya untuk MAN IC Siak ini Pak? Ya kita memang menengok, tapi Bapak juga mohon maaf nih Pak, dan juga Bapak sampaikan juga semua Bapak Kepala tentang kehumasan dari MAN IC ini hari ini sudah mulai bergeliat kan. Artinya segala aktivitas yang ada terjadi di sini sudah dapat kita informasinya dari luar kan betul kan. Kalau selama ini kan nampak mungkin informasi karena mungkin belum terlalu kehumasan gitu kan. Masih agak tertutup kan. Tapi sekarang sudah mulai terbuka dan nampaklah berapa prestasi yang dipamerkan atau disampaikan oleh MAN IC itu sendiri. Jadi ke depan kita memang pendidikan kita kan juga harus bersaing dengan pendidikan umum, juga harus bersaing dengan dunia kerja kan begitu kan. Jadi harapan ke depan terhadap MAN IC ini apa yang sudah dibuat hari ini itu lebih ditingkatkan, lebih diperbaiki lagi sehingga ke depan harapan kita MAN IC itu bisa lebih bersaing di tingkat nasional bahkan di dunia kerja. Dan harapan kita kan memang nih kan dunia kerja ini kan umum banyak semuanya kan luas. Tapi harapan kita memang dengan apa yang sudah diciptakan oleh MAN IC dari sekarang kan, jadi dalam rangka mempersiapkan peserta didiknya untuk bisa bersaing di dunia kerja dan di dunia luar yang lebih luas lagi, ini bisa lebih ditingkatkan. Sehingga lebih ditingkatkan nanti ke depan, kalau bisa harapan kita gini, ke depan orang mencari MAN IC
Oke. Jangan kalau dapat bekerja juga, Anda alumni mana? Zaman ICSIA. Oh, kalau begitu Anda silakan. Kan begitu. Itu yang menjadi harapan kita semua. Betul. Itu harapan kita semua. Oke. Baik Pak, ya telah banyak kita diskusi hari ini, berbagi informasi bagaimana program Kementerian Agama, bagaimana sinergi antara Kementerian Agama dengan Pemda, dan juga harapan Bapak tadi kepada MAN ICSIA, yang mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama-sama, saling bersinergi insyaallah. Kemudian ini terakhir Pak, terakhir pertanyaan yang saya ingin sampaikan itu sebelum kita tutup, satu kata untuk MAN ICSIA. Ya, artinya menengok dari perkembangan tadi. Betul. Ada hanya satu yang Ibu sampaikan, tapi insya Allah satu ini sudah mewakili semua. Oke. Inovatif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama-sama insyaallah. Amin. Terima kasih Pak telah berbagi informasi, berbagi gagasan di podcast kita. Mudah-mudahan ini bisa didengar juga untuk yang lain insyaallah. Terima kasih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi kebermanfaatan bagi seluruhnya insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.